Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Pertama-tama mari sama-sama kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang memberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan kepada kita semua hingga bisa hadir pada malam hari ini di tempat Mushola Miftaul Jannah. Insyaallah ini tempat yang penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya kita duduk bersama melaksanakan perintah Allah salat berjamaah, dan kita lanjutkan untuk mendengarkan kajian dari Al-Quran. Dan setiap Al-Quran dibacakan, maka tempat itu penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kami turunkan kitab Al-Quran itu, kitabun anzalnahu ilaika, kepadamu, mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi Quran ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka siapa yang mendengarkan, yang membacanya, yang memperhatikannya, dia akan mendapatkan keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar, yang dia pelajari. Malam hari ini kita akan angkat tema tentang membangun generasi terbaik. Bagaimana caranya membangun generasi terbaik? Kita bisa mengambil contoh Rasulullah, karena di zaman Rasul dan zaman sahabat itu adalah generasi emas, generasi terbaik sepanjang sejarah hidup manusia di muka bumi ini. Generasi terbaik itu adalah Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana Rasul mendidik para sahabat sehingga mampu keluar menjadi tokoh-tokoh Islam yang mendunia, terkenal sampai saat ini, dikenal namanya sampai saat ini, menjadi tokoh-tokoh yang terbaik. Padahal sebelumnya itu bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang jahiliyah. Sebelum datang Islam, sebelum datang Rasulullah, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa jahiliyah. Itu dikatakan bangsa jahiliyah karena hidupnya itu tanpa norma, anomali. Masyarakatnya adalah masyarakat anomali. Anomali itu artinya orang-orang yang hidup tanpa norma, tanpa aturan, semau-maunya aja. Yang kuat makan yang lemah, semau-maunya aja. Yang namanya perjudian, perzinahan, kemaksiatan, perkelahian, pembunuhan, anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup, kemusyrikan di mana-mana, perbudakan terjadi. Maka dikatakan dicap sebagai bangsa jahiliyah. Satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang dikatakan sebagai bangsa jahiliyah adalah bangsa Arab pada saat itu. Karena saking luar biasanya ini kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh penduduk bangsa Arab pada saat itu, dan sebelum datang Islam. Namun keadaannya berubah drastis
berubah 180 derajat setelah datang Islam. Hilang segala macam bentuk-bentuk kemaksiatan itu mulai. Kemusyrikan, musyrik hilang berganti dengan iman. Pembunuhan, perbudakan itu dihapuskan semua. Bangsa yang tadi tidak punya aturan sekarang hidup dalam norma, dalam kebiasaan, dalam tradisi yang baik, hidup dalam nilai-nilai Islam. Setelah datangnya Rasulullah, itu bisa berubah drastis penduduk bangsa Arab menjadi bangsa yang beradab, bahkan menjadi bangsa yang terbaik di muka bumi. Setelah datangnya Rasulullah, pada masa itu lahir tokoh-tokoh Islam yang hebat. Lahir tokoh seperti Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan ini, beliau menyumbangkan seluruh hartanya untuk agama Allah. Lihat ini, dulu bangsa Arab itu bakhil, serakah. Setelah datang Islam itu luar biasa semangat pengorbanannya. Dan terbaik pengorbanan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk agama Allah. Lahir tokoh seperti Umar bin Khattab yang sebelum datang Islam dia adalah orang dikenal sebagai orang yang jahat, yang kejam. Anaknya sendiri dikuburnya hidup-hidup. Tukang berkelahi, tukang berantem, jagoan. Jadi kita orang banyak itu centeng. Kalau jagoan di pasar Ukas, tukang berat, tukang pugulat, tangguh, Umar bin Khattab ini. Sebelum datang agama Islam. Tetapi setelah beliau memeluk agama Islam, setelah kekhalifahan Umar bin Khattab, 2/3 dunia di bawah kekuasaan Islam. Lihat itu. Yang tadinya keras berubah jadi lembut. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, sampai sekarang dikenal namanya. Seorang kaya raya konglomerat yang luar biasa dermawannya. Sampai-sampai kekayaan beliau masih tetap tercatat sampai saat ini. Jadi cerita orang ini masih ada di Madinah sana atau di Mekah. Tanah-tanah itu sertifikatnya masih atas nama Utsman bin Affan. Bayangkan itu kekayaannya. Sampai sekarang masih ada. Sudah 1400 tahun lebih masih tercatat kekayaannya. Luar biasa kedermawanannya. Dikatakan Rasulullah nanti Utsman di surga bersamaku, seperti ini dekatnya. Dekat sekali Utsman bin Affan dengan Rasul. Kenapa? Orang yang sangat dermawan, yang memperhatikan anak-anak yatim, yang menolong bangsa-bangsa semua. Ketika bangsa Arab sedang kesulitan, beliau membantu memberikan hartanya untuk memudahkan umat Islam. Utsman bin Affan. Ada lagi tokoh seperti Ali bin Abi Thalib, dijuluki sebagai Babul Ilmi, pintu ilmu. Anak muda yang cerdas, anak muda pertama yang memeluk Islam. Ali bin Abi Thalib, keponakan Rasulullah, sahabat Rasulullah. Beliau luar biasa cerdasnya, menjadi pemimpin hebat, anak muda hebat, dan dikenal sebagai seorang yang pemberani. Hebat-hebat. Lahir tokoh-tokoh Islam yang hebat itu. Yang lain-lainnya lagi di zaman Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, banyak lagi tokoh-tokoh. Berjalan terus ini. Jadi generasi terbaik ini terus berjalan mulai zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, sampai zaman ulama salafus soleh. Itu Islam masih tetap memegang puncak kejayaan. Lahir tokoh-tokoh Islam terkemuka. Misalnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah tokoh muslim yang dikenal sebagai bapak dokter dunia. Dokter pertama kali di muka bumi ini namanya Ibnu Sina. Beliau membuat tulisan Kitab Syifa, Book Healing. Itu sampai sekarang masih dipakai sebagai buku standar kedokteran. Canon of Medicine, karya buku beliau itu dipakai sebagai standar kedokteran, dijuluki sebagai bapak kedokteran yang pertama kali di muka bumi ini Ibnu Sina. Beliau adalah seorang muslim. Lihat ini hebatnya nih. Seorang muslim. Ada lagi namanya Al-Khawarizi, penemu aljabar, penemu teori matematika, seorang muslim. Al-Kindi, ahli ekonomi, seorang muslim. Jadi dulu tokoh-tokoh muslim itu tampil ke depan. Tidak sekedar hebat dalam pengetahuan, tapi segala macam bidang pengetahuan dikuasai oleh orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Pertanyaannya, apa yang membuat Islam pada saat itu pada puncak kejayaannya? Bagaimana cara Rasulullah itu mendidik umatnya? Bagaimana sahabat, tabi'in, salafus saleh itu mampu tampil menjadi tokoh-tokoh terkemuka di muka bumi, dikenal di seantero jagat raya ini. Apa yang membuat mereka menjadi hebat itu karena mereka mempelajari Al-Quran. Dan garis bawahi lagi,
Itu karena mereka semua mempelajari Al-Quran. Ibnu Sina, ahli kedokteran, umur 5 tahun sudah mulai menghafal Quran. Umur 10 tahun hafal Quran. Al-Kindi, Al-Khawarizi itu adalah tokoh-tokoh hebat, hafal Quran semua. Panglima perang Muhammad Al-Fatih, pemimpin perang terbaik dengan pasukan terbaik yang mampu menundukkan Konstantinopel, yang belum pernah sejarah dunia ini ada orang yang bisa menundukkan Konstantinopel itu. Tunduk di bawah panglima perang yang bernama Musa Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Beliau sudah menghafal Quran sejak usia masih dini. Hafal Quran. Sekarang ini sudah mulai. Jadi dulu tokoh-tokohnya hebat karena dekat dengan Al-Quran. Dan itu janji Allah. Siapa yang dekat dengan Quran, itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Innallah, dalam hadis Rasulullah dari Ibnu Umar, ini hadis Muslim, dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, kata Ibnu Umar, Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah itu yarfa'u bihadzal kitab, dia mengangkat, merofakkan suatu kaum, suatu bangsa bihadzal kitab, dengan ini kitab Al-Quran. Jadi Allah mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Quran. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman sahabat ini terangkat semua derajat itu, tampil tokoh-tokoh hebat karena mereka itu memperhatikan Al-Quran, peduli dengan Al-Quran, senang belajar Al-Quran. Itu luar biasa kemuliaan Al-Quran. Umar bin Khattab ketika beliau selesai menghafal surah Al-Baqarah, itu langsung motong kambing sikong, syukuran. Senangnya luar biasa. Alhamdulillah, aku berhasil menyelesaikan hafalan surah Al-Baqarah. Langsung sidin motong kambing, syukuran bahasa itu. Saking bahagianya mampu menghafal surah Al-Baqarah. Ini mungkin di antara sahabat-sahabat itu yang agak lambat menghafal Umar bin Khattab. Kata Umar, barangkali aku dulu banyak dosa. Aku orang yang paling banyak dosa. Jadi mungkin ini yang membuat aku agak terhambat menghafal Quran. Begitu selesai menghafal Al-Baqarah, luar biasa gembiranya. Langsung motong kambing. Jadi dulu tuh menghafal Quran itu suatu kebanggaan, suatu pekerjaan yang mulia yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat sampai ulama-ulama. Semua ulama dulu penghafal Quran semua. Kalau bahari itu asal namanya ulama, hafal Quran. Asal sudah ulama, label ulama tuh hafal Quran tuh. Hafal Quran, hafal hadis. Nah, sekarang kan nggak ada. Ustadz barangkali mohon maaf ya. Nah, baca Quran kita masih banyak juga yang perlu diperbaiki bacaannya. Bayangkan dengan zaman Rasul itu luar biasa tuh, tampil tokoh-tokoh yang hebat karena mereka memperhatikan Al-Quran. Al-Quran itu yang membuat terangkatnya. Jadi kalau kita ingin membangun generasi terbaik, kembalikan generasi ini, umat ini kepada dasar yang paling utama, kurikulum pendidikan yang paling utama, yaitu pelajaran Al-Quran. Mulai kapan? Mulai dini belajarnya. Makanya di tempat ulun dibuat program belajar Quran, ngapal Quran, mulai dari kelompok bermain umur 3 tahun sudah mulai mengaji ke kanak-kanak dah. Sudah mulai umur 3 tahun tuh kada ada lagi belajar lagu-lagu, potong-potong bebek, kada lagi diajarkan lagu. Bahari kita waktu TK potong bebek lagunya. Potong bebek masak kuali kalau. Sekarang lagunya dirubah, belajar ngaji, mendengar setiap hari mereka mensenandungkan Quran, membiasakan diri sejak usia dini menghafal Quran. Itu kalau kita menghafal Quran, bapak-bapak sekalian, cukup 1 hari 1 ayat aja. Kada banyak. Kalau istiqomah cukup 1 hari 1 ayat, maka dalam waktu 17 tahun 31 hari selesai nih 30 juz Quran dihafal. 1 hari 1 ayat aja. Qul a'udzu birabbin nas, cukup. Besok sambung lagi, malikin nas, gabung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Hari ketiga, ilahin nas. Sehari 1 ayat, maka itu dihitung 6.236 ayat dibagi 365 hari sama dengan 17 tahun 31 hari waktunya. Habis Quran 30 juz kalau menghafal itu 1 hari 1 ayat, 17 tahun waktunya selesai. TK 2 tahun, anggap usia 4 tahun masuk TK. SD 6 tahun, 8 tahun sudah. SMP 3 tahun, 11 tahun. SMA 3 tahun, 14 tahun. Tambah kuliah 4 tahun, 18 tahun. Harusnya produk perguruan tinggi itu asal sudah lulus kuliah itu hafal Quran semua harusnya.
Itu harusnya setiap produk lulusan perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi Islam, itu harus produknya itu hafiz Quran keluarnya. 18 tahun waktu belajar. Dari TK sampai kuliah 18 tahun. Tapi coba kita lihat apa hasilnya. Jangankan 30 juz, yang tidak bisa mengaji masih banyak. Nah, bayangkan ini hasil penelitian mendalam ini oleh Lembaga Mengaji Indonesia. Ada namanya Organisasi Mengaji Indonesia, itu meneliti. Hasil survei sensus penduduk dunia, Indonesia ini sekarang penduduknya lebih kurang 273 juta lebih kurang. 87% adalah umat Islam, lebih kurang 220 juta penduduk itu Muslim Indonesia ini. Hanya 50 juta lebih aja yang orang non Muslim. Yang Muslimnya 220 juta. Banyak ada? Banyak nih. Dari 220 juta ini 65% belum bisa mengaji. 149 juta penduduk Muslim Indonesia belum bisa mengaji. Ini hasil penelitian. 149 jutanya itu belum bisa mengaji. Hanya 70 jutaan, lebih kurang 65 juta ya yang bisa mengaji. Bayangkan itu tuh. 65% penduduk Muslim Indonesia belum bisa mengaji. Padahal Indonesia ini dikenal sebagai Muslim terbesar di dunia. Tapi sayang masyarakatnya banyak yang buta huruf Al-Quran. Bagaimana mau hebat kita Indonesia ini? Terpuruk itu penyebabnya karena penduduknya jauh dari Al-Quran. 65% belum bisa mengaji. Cuma 35%, lebih kurang anggap 70 jutaan. Mau tahu berapa orang yang sudah hafal Quran? Dari 220 juta yang hafal Quran hanya 30.000 orang. 0,0125%. Nah, yang menghafal Quran itu, yang hafal 30 juz Quran hanya 30.000 orang saja. Tidak sampai setengah persennya. Bayangkan nih. Padahal tadi kalau sehari menghafal seayat, nah mulai TK, maka kita buat di tempat ulun untuk mulai TK ngapal, SD, SMP, SMA. Insya Allah November ini ulun akan buat SMA lagi. Supaya itu anak-anak terus nyambung hafalan Qurannya. Di SMP belum selesai, mudah-mudahan di SMA bisa selesaikan. Nanti insya Allah mimpi ulun ke depan, ulun akan buat sekolah tinggi ilmu Quran. Ini lagi dirancang semua terus sama sekarang. Supaya tadi itu kita membuktikan kalau dia ngapal mulai TK, maka selesai kuliah, insya Allah sudah keluar sebagai seorang hafizah Quran. Paling lambat itu, paling lambat. Tapi insya Allah tidak sampai demikian. Ini sekarang di wadah kami anak SMP sudah ada yang hafal 20 juz. Yang kelas 3 itu sudah ada yang hafal 20 juz Quran. Ada yang 10 juz, ada yang 15 juz. Anak SD kelas 4 ada yang 15 juz sudah hafal. Jadi itu nanti tamat SMP sudah hafal Quran tuh. Itu karena sudah membiasakan dari kecil menghafal Quran. Karena kata Pak Fatih, kalau belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa mengukir di atas air, ngalih benar. Sudah menghafal hilang pulang, kusut sudah kepala nih. Banyak benar di sini nih. Kusut kepala. Menghafal, kalau menghafal pagi, siangnya hilang pulang. Ya kalau sudah banyak di kepala nih macam-macam. Maka pepatah mengukir belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa seperti mengukir di atas air. Tapi bagi ulun tidak demikian. Walaupun sudah tua, asal punya kemauan yang kuat masih bisa. Masih bisa, asal punya kemauan yang kuat, kemauan yang keras, sungguh-sungguh, itu masih bisa berjuang. Nah inilah kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita ingin membangun generasi terbaik, kembalikan kepada pondasi yang utama. Kenalkan anak kita itu kepada petunjuk Allah Al-Quran. Jangan jauhkan dari Al-Quran, dekatkan dengan Al-Quran. Itu tugas utama kita itu mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Kenapa berdekat dengan Quran? Dengan Quran ini dikenal siapa Allah Tuhannya. Hadza balaghul linnas wa liyunzar bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahid wa liyadzakkara ulul albab. Ini kitab Al-Quran kata Allah adalah petunjuk yang jelas buat manusia. Hadza balaghul linnas wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahid wa liyadzakkara ulul albab. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Surah Ibrahim ayat 52, 14 ayat 52. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya. Jadi dengan Quran ini diberi peringatan terus. Ini kalau orang dekat dengan Quran dari kecil baca Quran dari mulai dini, itu peringatannya kuat. Tidak akan terjadi seperti sekarang itu banyak-banyak yang koruptor itu tidak pernah buka Quran.
Orang-orang yang mencuri itu, yang bermaksiat segala macam, berbuat dosa tuh jarang buka Quran itu. Kalaupun buka tuh tidak dipahami, tidak diamalkan, sekedar buka-buka aja. Allah katakan Quran ini penjelasan sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ilmu tauhid ini untuk Quran. Pondasinya Quran ini. Kalau untuk mengenal Allah, Allah katakan Quran sebagai pondasi untuk mengenal Allah, siapa Tuhannya. Jadi kita paham dengan membaca Quran, kita tahu apa yang Allah kehendaki atas diri kita, apa yang mesti kita lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak. Dengan Al-Quran ini petunjuknya. Tapi sayangnya sekarang kebanyakan sudah umat Muslim, terutama Indonesia ini, sudah mulai bergeser dari nilai-nilai Al-Quran ini. Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup, itu cuma sekedar bahan bacaan, bukan tuntunan, bukan pedoman dalam kehidupan. Tidak jadi sebagai pola pikir, pola rasa, pola tindakan, itu tidak lagi dijadikan Quran ini sebagai acuan yang utama. Ini yang membuat tertinggalnya Muslim Indonesia ini. Bayangkan kita negeri mayoritas Muslim, bahkan terbesar dunia, tapi bukan orang Islam yang menguasai Indonesia. Ya, kalau siapa yang menguasai kita ini? Naga-naga yang menguasai. Yang menguasai para naga-naga ini. Harusnya kita yang tampil sebagai pemegang apa namanya nih, kekuasaan ini. Tapi kita dikalahkan, terpinggir kita. Kenapa? Bukan salahnya mereka, salah umat Islam sendiri yang meninggalkan Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Tadi bayangkan 65% penduduk Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Kita cek, nggak usah jauh-jauh lah, di keluarga kita sendiri aja lah. Coba kita cek, kita periksa di keluarga kita sendiri aja. Urut dari orang tua kita, adik kita, paman kita, bibi kita. Coba kita cek berapa orang yang bisa ngaji, berapa orang yang lancar mengaji itu. Coba cek, jangan jauh-jauh dulu. Nah, ini harus kita sadari dan harus kita perbaiki. Kalau kita ingin tampil sebagai generasi terbaik, contoh Rasulullah. Dia mendidik sahabat-sahabatnya dengan pendidikan terbaik, yaitu pendidikan Al-Quran. Quran itu yang ditanamkan kuat ke dalam jiwa, lalu iman lahir. Dengan Quran ini kita mengerti siapa Allah Tuhan kita. Dengan Al-Quran ini kita mengetahui bagaimana iman itu. Bayangkan kata Rasulullah, kalau seandainya iman semua penduduk yang ada di dunia ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, niscaya iman Abu Bakar lebih berat. Bayangkan, iman kita semua dikumpul, kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, niscaya kata Rasul, iman Abu Bakar lebih kuat. Dulu lahir tokoh-tokoh hebat, lahir tokoh-tokoh yang luar biasa, karena semuanya dekat dengan Al-Quran. Ini janji Allah, yang bersama Al-Quran diangkat derajatnya. Tetapi yang meninggalkan Al-Quran akan dijatuhkannya derajat oleh Allah. Wa yada'u bihi akharin, dan siapa yang meninggalkannya akan kami jatuhkan, kami rendahkan derajatnya. Ini janji Rasul lewat hadis Rasulullah, hadis Muslim sahih hadisnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan menjatuhkannya juga dengan Al-Qur'an. Artinya, ketika kita punya perhatian yang lebih kepada Quran, kita dengar, kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, kita hafalkan Al-Quran, kita cintai Al-Quran ini. Setiap hari tidak pernah lewat hari-hari itu tanpa kita membaca Al-Quran. Setiap hari selalu membaca Quran. Nah, coba kita biasakan begitu tuh. Lihat bagaimana nanti turun rahmat Allah. Boleh bangun tidur, jangan dulu beraktivitas yang macam-macam, ya kan? Sebelum beraktivitas dalam kehidupan dunia ini, bangun tidur, sholat malam, ambil Quran, baca Quran. Habis subuh, tuntungan Quran 1 juz dulu, baru beraktivitas. Malam harinya mainnya kita nih. Mulai pagi kan sudah sibuk begawe sudah. Inilah orang beriman begitu. Orang kebanyakan kan pagi begawe, sore balik ke rumah, malam istirahat guring. Selesai sudah urusan. Begitu. Pagi begawe, sore balik, sudah uyuh, malam tidur. Habis. Orang beriman tidak. Pagi dia kerja, tapi malam hari dia bangun. Pagi dia kerja, tapi malam hari dia bangun. Jam 3:30 bangun, jam 4 bangun. Minimal 4:30 usahakanlah. 4:30 sudah bangun. Setengah jam sebelum subuh tu sudah tegak kita di hadapan Allah. Solat tahajud dulu. Walau sedikit, walau 2 rakaat tahajud, 1 witir. Selesai, sambil menunggu azan subuh, ambil Quran, baca Quran. Walau 1 ayat, cukup 1 ayat aja.
Perhatikan ayatnya, hafalkan ayatnya, pahami, renungkan, hayati, amalkan satu ayat, istiqomah setiap hari. Lihat perubahan hidup kita nanti. Kita ini kan mau berharap ada perubahan hidup lebih bagus. Itu harapan kita. Berharap supaya ada perbaikan kualitas hidup kita itu. Dan janji Allah akan diperbaiki. Janji Allah itu akan diperbaiki selama kita memperhatikan petunjuk Allah Al-Quran. Surah Muhammad ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Muhammad surah 47 ayat yang kedua. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Sambungannya siapa orang yang beriman kepada Allah ini? Dan mengerjakan kebajikan. Mengerjakan kebajikan. Beriman kepada Allah dan wa'amilus solihat, dia melakukan amal kebaikan. Serta beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Bima nuzila ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah Al-Quran. Dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Janji Allah nih. Dihapus kesalahannya, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, dan Allah perbaiki keadaan dirinya. Ekonomi nanti jadi diperbaiki oleh Allah, meningkat perekonomian. Janji Allah ini. Istri diperbaiki oleh Allah, suami diperbaiki oleh Allah, anak-anak diperbaiki oleh Allah. Ketika sudah mulai ada iman, beramal soleh, mengimani Al-Quran, tadi kata Allah, dihapuskan kesalahannya, diperbaiki keadaan diri mereka. Jadi kalau kita ingin berharap anak-anak kita berubah baik, coba kita dekatkan kita dengan Quran nih. Jangan lupa tuh saban hari bukalah Al-Quran, bacalah Quran saban hari. Ini janji Allah. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, kami perbaiki keadaan diri mereka. Ya, kalau kita jarang mengaji, kayak apa mau diperbaiki? Anda berubah hidup tapi ngaji jarang, koler mengaji, malas mengaji, gimana mau diperbaiki? Anak berubah supaya Allah mensejahterakan hidup kita, jauh dari Quran, gimana mau dibuat baik? Kalau dekat dengan Quran tuh Masya Allah, Bapak sekalian, itu keberkahannya sangat luar biasa. Bujuran. Ulun merasakan sendiri itu luar biasa tuh keberkahan lewat kita semangat untuk belajar Quran itu luar biasa. Allah memberikan pintu keberkahan itu. Nah, janji Allah nih, yang mengimaninya kami hapuskan kesalahannya, kami perbaiki keadaan diri mereka. Kalau memang kita ingin diperbaiki keadaannya, ayo mulai sekarang tuh dekatkan kita dengan petunjuk Allah. Kalau ingin menjadi orang generasi terbaik, umat yang terbaik, khairu ummah, jangan jauh dari petunjuk Allah Al-Quran. Dalam hadis-hadis begitu semua dikatakan, kalian perhatikan Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyuruh kita nih untuk selalu membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa ashabi. Baca Quran, nanti Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, menjadi pertolongan buat dirimu, wa ashabi, dan menjadi sahabat dalam kubur kita. Dalam kubur itu kita ditemani oleh Al-Quran. Begitu tuh orang-orang yang selama hidupnya bersama dengan petunjuk Allah itu dijaga oleh Allah. Allah melindungi, menjaga orang-orang yang beriman kepadanya. Orang-orang yang beramal soleh dijaga oleh Allah. Nah, oleh sebab itu kita, ayo mulai sekarang kita bangun lagi untuk menjadi umat yang terbaik dengan mendekatkan Islam ini kepada petunjuk Allah Al-Quran. Anak kita suruh belajar, istri kita suruh mengaji, kita umpat juga mengaji. Jadikan keluarga kita itu keluarga Al-Quran, ahlul Quran. Man ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Siapa yang menjadi keluarga Al-Quran, dia menjadi keluarganya Allah. Wa khassatuh, dan akan menjadi orang yang istimewa, orang khusus, orang-orang terbaik, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang selama hidupnya selalu dekat dengan petunjuknya. Buka petunjuk Allah Al-Quran itu, bacalah Quran, pahami ayat-ayatnya, tadaburi ayat-ayatnya. Itu baru hidup kita penuh dengan keberkahan. Jadi zaman Rasul bangkit generasi terbaik karena mereka memperhatikan Quran. Sekarang kita mundur, harus jujur kita katakan umat Islam mengalami kemunduran. Apa penyebabnya? Karena sudah mulai meninggalkan petunjuk Allah Al-Quran. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasul, kalau sampai umatnya itu berpaling dari Al-Quran. Dalam Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi
inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat Al-Qur'an, tapi ini menjadi ayat Al-Qur'an. Kekhawatiran Rasulullah itu menjadi ayat dari Al-Qur'an. Wa qala Rasul, dan berkata Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi takhadhu, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kalau sampai umatku ini, kata Rasulullah, satu saat nanti hadzal qur'ana mahjura, mereka terhadap ini Al-Qur'an mereka mengabaikannya. Aku takut, kata Rasul. Bukan takut kalau kita tidak berduit, bukan takut kalau kita tidak makan, takut kalau umatnya ini meninggalkan Al-Quran. Sekarang terjadi tidak? Sudah mulai terjadi. Sudah banyak umat Islam ini yang meninggalkan Al-Quran. Tadi perhatikan, 65% belum bisa baca. Masya Allah. Nah, inilah tugas kita semua ini. Nah, jangan sampai kita termasuk yang 65% tadi itu. Kita berusaha untuk keluar dari situ. Ayo terus kita buat program belajar Quran. Jangan malu. Jangan malu daripada nanti kita disiksa dalam kubur. Lebih bagus kita buka hati, buka diri, datang, cari tempat-tempat belajar Quran. Belajar membaca Quran. Jangan takut kalau belum bisa. Daripada kita nanti dihukum oleh Allah karena kita mengabaikan Al-Quran selama hidup. Tidak pernah membukanya, itu kita nanti akan bertanggung jawab. Wa sawfa tus'alun, kelak kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Di Quran dikatakan begitu. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, kata Rasulullah, nanti kelak mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Ulun bacakan lagi satu ayat. Surah Az-Zukhruf, surah 43. 43 ayat 43. Apa empatnya? Wa unzila ilaik wa adnahum fa inna alaihim muqtaridun. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. 43. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Maka berpegang teguhlah engkau kepada yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Dan pegang teguhlah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu. Apa yang diwahyukan tadi? Al-Quran. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya itu Al-Quran membimbing engkau kepada jalan yang lurus. Nah, kan kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jar Allah, ini dia ini petunjuknya nih. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau itu di jalan yang lurus selama memegang teguh petunjuk Allah Al-Quran. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Pegang teguh-teguh oleh kalian apa yang diwahyukan Allah kepadamu, sesungguhnya engkau di jalan yang lurus. Pegang kuat-kuat Al-Quran ini. Teguh-teguh, gigit dengan geraham-geraham kalian, kata Rasulullah. Petunjuk Allah Al-Quran ini jangan sampai dilepaskan. Pegang kuat-kuat dia. Engkau ada di jalan lurus. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar satu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ada ayatnya ini. Sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kamu kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Hai, kata Rasulullah, gimana hai umatku selama di dunia, ada buka Quran enggak? Ada minta tanggung jawabnya. Kelak kamu wasaufa tus'alun, kelak kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Berat tanggung jawabnya nih. Orang-orang yang selagi hidup mengabaikan Quran, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kelak berat pertanggungjawabannya. Itu dalam kubur tuh berat orang-orang yang selama hidup mengabaikan Al-Quran. Berat pertanggungjawabannya itu. Berat, jangan dianggap remeh. Karena Allah sudah mengingatkan. Allah mengingatkan. Catat ayatnya surah 43 Az-Zukhruf, surah 43 ayat 43 44. Enak mengingatnya. 43 43. Nah, kan ingatnya kan? Pegang teguh olehmu apa yang dilakukan oleh kepadamu, sesungguhnya engkau di jalan lurus, dan kelak, dan Quran ini satu peringatan bagimu dan bagi kaummu, kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Berat tanggung jawaban kita. Hai si fulan, kau sudah belajar Quran? Ditanya oleh Allah. Wahai si fulan, sudahkah ajarkan anakmu Quran? Anak cucumu sudah kau ajarkan Quran? Ditanya nanti kita tuh, akan ditanya kita. Ini ayatnya ada, kita akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu ayo kita semua, kalau kita mau jadi umat yang terbaik, dekatkan diri kita dengan petunjuk Allah Al-Quran. Akan tampil kita, akan
dilihat oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Karena Quran ini luar biasa sekali. Tadi janji Allah akan diperbaiki keadaan diri kita semua kalau kita bersama dengan Quran. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Bangkitnya Islam itu ketika sudah mulai umat ini kembali kepada petunjuknya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat. Sudah mulai banyak sekolah-sekolah tahfiz gitu kan. Di sini aja sudah ada teman-teman juga, sana ada intan ilmu, ada istana Quran, ada dua urun, ada kedua. Di Batola ini sudah mulai tuh muncul sekolah-sekolah Islam, ada Al-Fatih, muncul sekolah-sekolah Islam di Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan ke depan semakin banyak ini, dan mudah-mudahan kita sudah mulai berpikir ini untuk mendorong anak-anak kita itu belajar agama. Sekarang makin sulit ini, apalagi isu-isunya sekolah umum nih agamanya mau dihapuskan. Ngeri benar sudah. Ngeri sudah bangsa kita nih. Jadi pendidikan agama itu dihapuskan dari sekolah. Karena itu dianggap urusan orang tua masing-masing. Urusan ini ada urusan keluarga masing-masing, urusan agama ini. Bukan urusan sekolah itu mengajar dia, bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung, pintar. Urusan agama itu urusan masing-masing. Nah, nak dihapuskan pendidikan agama. Kacau benar nih. Sedangkan ada aja masih kacau, apalagi dihapuskan pendidikan agama. Nah, maka kita orang tua ambil sikap berani berkorban, biar keluar uang sedikit, tapi masukkan anak-anak itu kita ke sekolah-sekolah yang di situ dipelajari Al-Quran, di situ dipelajari sunnah-sunnah Rasulullah, di situ diajarkan anak-anak untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, didekatkan dia kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, jangan kita lalai dalam kehidupan ini. Jadilah umat yang terbaik, tampil ke depan sebagai umat yang terbaik, dan insya Allah Allah akan kembali meletakkan umat Islam ini umat yang terbaik. Insya Allah akan jadi umat yang hebat selama kita mau kembali kepada petunjuknya Al-Quran dan ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ini sebagai jaminan kita untuk selamat hidup dunia dan akhirat. Taraktu fiikum amrayni, tinggalkan dua pusaka, lan tadillu bihi abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Siapa itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu orang yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah Al-Quran dan menjalankan sunnah Rasulullah. Selamat hidup dunia dan akhirat, bahagia hidup dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bisa menumbuhkan semangat kita semua untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Teruslah belajar. Terus belajar. Apa yang harus dipelajari? Pelajari sesuatu yang nanti akan menyelamatkan kita. Ketika kita sudah masuk kubur itu, kita diselamatkan oleh apa yang kita pelajari. Pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Rasulullah, pelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Jangan malas belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ini. Selama kita masih mau, masih Allah membuka pintu yang seluas-luasnya, memberikan pengetahuannya. Asal kita mau belajar aja. Quran ini Allah katakan mudah. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min mudakkir. Dan sungguh telah kami mudahkan Quran, adakah yang mau mempelajarinya? Kalau kita mau belajar aja, Allah mudahkan Quran. Kita buktikan, dulu kita kadang bisa mengaji, tapi karena mau belajar, bisa ngaji. Sudah kita buktikan di musola nih. Setiap malam Kamis kita belajar mengaji. Tadi ada orang-orang yang tidak bisa mengaji, karena mau belajar, jadi bisa. Alhamdulillah. Jangan sampai nanti kita dipanggil Allah, ternyata masih dalam keadaan buta terhadap Al-Quran. Nauzubillah. Dan seperti itu banyak. Yang seperti itu banyak. 65% jumlahnya. 149 juta penduduk muslim Indonesia belum bisa mengaji. Hanya lebih kurang 70 juta aja yang bisa. Yang menghafal, Masya Allah, cuma 30 ribu, sejuta aja kada sampai. Hanya 30 ribu orang. Ini tugas kita semuanya. Ayo sama-sama kita kembali kepada pondasi yang sesungguhnya. Pelajaran yang utama dan pertama untuk kita pelajari sebelum belajar yang lain. Imam An-Nawawi itu tidak akan mengajarkan ilmu apapun kepada muridnya sebelum muridnya itu menghafal Quran. Itu Imam An-Nawawi itu. Dia mengajarkan Quran dulu kepada muridnya. Sudah anak muridnya menguasai Quran, hafal Quran, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak ini untuk kembali tampil menjadi umat terbaik sebagaimana umat-umat terdahulu, umat Islam terdahulu. Mereka menjadi orang-orang yang terbaik di zamannya karena mereka dekat dengan petunjuk Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.